Datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ada 3 pasang calon gubernur Jakarta, 2 calon menantang pasangan petahana. Tak satu pun calon gubernur Jakarta berasal dari kader partai pengusungnya. Namun jelas, ada unsur ibu dan papa, 3 pemimpin partai di belakang Pilgub Jakarta. Parpol menawarkan kita 3 pasangan, namun nasib Jakarta tak boleh sepenuhnya diserahkan. Gubernur terpuji bukan hanya dipilih, tapi karena ada rakyat yang sedia mengawasi. Calon gubernur Jakarta pantas diuji dan menjawab polemik. Sudah siapkah kita menjadi pemilih kritis? Inilah Mata Najwa. Merayu Jakarta. Namanya tiba-tiba muncul dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta. Bukan kader parpol, namun ia dijagokan menjadi penantang terkuat. Kejutan tidak sampai di situ, ia dipinang dan bersedia untuk maju dalam Pilgub DKI dari partai yang menjadi lawan politiknya dalam pemilihan presiden 2014 lalu. Kami setelah proses rembuk yang cukup panjang menetapkan, mencalonkan saudara Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur daerah khusus ibu kota. Dan sudah hadir di meja Mata Najwa bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selamat malam Mas Anies. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ketika Anda maju banyak yang terkejut. Terutama terkejutnya Mas Anies tidak sampai 2 bulan sejak di reshuffle tiba-tiba siap maju untuk jabatan yang baru. Suara yang muncul kemudian seperti ini. Memang Anies Baswedan itu ambisius. Memang hanya mengejar jabatan. Anda mendengar suara itu bagaimana? Jadi betul, saya selesai di bulan Juli, tapi saya pun tidak mengira bahwa saya akan dicukupkan tugasnya di kabinet. Jadi kita membayangkan program itu berjalan 5 tahun. Setelah 2 tahun dicukupkan, sesudah itu saya kembali ke dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan yang saya kerjakan dulu. Saya banyak hadir di berbagai daerah dengan berbagai macam acara. Hidup saya mengalir. Dan satu saat sekitar akhir Agustus awal September saya diundang untuk ditanya apakah bersedia untuk dicalonkan. Sebetulnya yang tanya sebelumnya adalah teman-teman media. Tapi kalau media kan nggak bisa mencalonkan ya, media, TV, koran gitu ditanya. Tapi tentu untuk keramaian. Sayangnya tidak bisa kami Mas. Nggak bisa hanya nyalonin. parpol. Hanya parpol. Tapi ketika ada partai politik yang bertanya, saat itu kemudian saya bilang sebentar, saya coba pikirkan. Karena ini harus jawab serius, iya apa tidak. Saya kemudian istikharah, konsultasi pada istri, konsultasi pada ibu, bicara sana sini. Saat itu saya juga berpikir, ini baru selesai, kemudian ada undangan ini. Dan mereka juga belum mengatakan akan mencalonkan, tidak. Mereka mengatakan ini sedang dalam proses penggodokan. Tapi Nama apakah Anda kemudian muncul. pada saat itu Anda terpikir Mas Anies bahwa memang kalau memang saya mengatakan ya, orang pasti akan berpikir wah ini memang Anies Baswedan mengejar jabatan. Ya, kalau konsentrasi kita pada apa kata orang, apapun yang kita kerjakan pasti ada persepsi yang bervariasi. Berbeda kalau setelah selesai, saya lalu keliling ke pasar-pasar di Jakarta. Saya jalan-jalan sana sini, mencoba untuk menawarkan. Saya tidak. Bahkan tanggal 23 September, jadwal saya adalah saya berada di New York
untuk pidato. Undangannya sudah sejak Januari. Dan saat itu ketika saya berhenti, saya sampaikan saya sudah berhenti jadi menteri. Tidak, undangannya tetap untuk Anda. Lalu itu saya siap berangkat. Hanya seminggu sebelumnya saya ternyata harus dirawat, sakit, seperti demam berdarah, sehingga perjalanan itu cancel. Tuhan bekerja dengan cara yang saya juga tidak menduga. Dan pimpinan partai datang waktu saya sedang di rumah sakit. Kemudian tanggal 23 yang tanggal pendaftaran itu, sehingga saya berada di Indonesia. Sesuatu yang betul-betul tidak kita duga. Jadi keputusan Anda maju itu, Mas Anies, apakah didorong oleh rasa kecewa karena di reshuffle oleh Presiden Jokowi? Enggak sama sekali. Kalau keputusan itu saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa menjadi menteri itu ada batasnya. Beda dengan menjadi suami. Kalau menjadi suami itu terus. Kalau menjadi menteri itu ya pasti berhenti. Kalau enggak 19, 18, 16. Tapi seharusnya berhenti 5 tahun dan ini berhenti baru 2 tahun. Ya, tentu ada pertimbangan banyak tangan Presiden. Dan saya percaya bahwa Presiden mempertimbangkan kepentingan jalannya pemerintahan. Apapun itu. Saya juga tidak tanya kenapa saya dicukupkan. Karena saya melihat beliau mengambil keputusan tentu dengan banyak pertimbangan. Dan saya ketika diundang sebagai menteri dengan kepala negara, karena itu saya katakan terima kasih. Saya apresiasi sudah diberi kehormatan untuk ikut mengurusi bidang pendidikan dan kebudayaan. Mas Anies, Anda masih merasa sebagai orang Jokowi tidak? Saya mengabdi kepada pemerintah. Pada saat 2014, saya mau berada di dalam timnya Pak Jokowi JK. Dan harus diingat, saya ke sana juga atas panggilan Bapak Jokowi dan Pak JK dua-duanya menelpon. Meminta saya untuk membantu. Saya nyatakan bersedia. Selesai Pilpres, kemudian saya diminta untuk membantu tim transisi. Saya kerjakan. Begitu berada di kabinet, saya tempatkan diri saya sebagai menteri. Bawahan Presiden. Bawahan Presiden. Betul. Bahwa yang jelas sekarang mantan juru bicara Jokowi, Anies Baswedan, maju ke pilkada didukung oleh lawan Jokowi ketika itu, Prabowo. Anda merasa nyaman tidak dengan kondisi itu? Kalau pilpresnya masih sampai sekarang barangkali unik gitu. Tapi pilpres sudah selesai. Untuk sebagian orang pilpresnya masih terus ada, pasti banyak yang belum move on, Mas Anies. Nah, itu barangkali bagian dari demokrasi kita. Bahwa ketika pemilihan itu di situ ada perbedaan pandangan. Sama seperti kalau kita berdebat tentang misalnya teks amnesti, setuju atau tidak, ada perbedaan. Begitu selesai keputusannya siapa? Tangan rakyat. Rakyat memutuskan. Setelah itu selesai. Jadi tidak ada kecanggungan bahwa dulu Anda berkampanye untuk Jokowi dan sekarang Anda berada di belakang Prabowo. Tentu bagi yang merasa bahwa polarisasi itu permanen akan merasa aneh. Tapi perlu saya ingatkan, kita terbiasa dengan identitas yang tak berubah. Misalnya kelompok Islam, kelompok Jawa, kelompok Sunda, itu sampai kapanpun nggak pernah berubah. Sekali Islam ya Islam terus, sekali Kristen Kristen terus, sekali Sunda ya Sunda terus. Tapi kalau pandangan dalam artian begini, kita bicara soal A, mungkin saya setuju dengan teman saya. Ketika selesai itu, berikutnya tentang B, kita bisa beda lagi. Jadi menurut saya justru lihatlah sejarah perjalanan Republik ini. Orang bisa beda pandangan, tetapi bisa juga bekerja sama. Dan saya garis bawahi, saya membedakan antara musuh dan lawan. Lawan itu beda sekali. Lawan di dalam sebuah pemilu adalah teman dalam demokrasi. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Nah, kita terbiasa kalau lawan adalah musuh. Padahal lawan, kalau musuh harus dihabisi. Kalau lawan tidak. Lawan tidak harus dihabisi. Jadi tidak dong. Pak Ahok, Mas Agus itu bukan musuh tapi lawan. Iya, itu lawan. Jadi tapi mereka teman dalam demokrasi. Teman dalam demokrasi. Mas Anies, tapi fakta bahwa Anda ketika itu juru bicara Jokowi tidak bisa dengan mudah dihapuskan begitu saja. Orang kemudian menggali lagi apa yang terjadi 2 tahun yang lalu. Menggali lagi rekaman. Seperti yang saya lakukan malam ini, Mas Anies, saya menggali lagi rekaman. Ada rekaman juga? Ada banyak rekaman tentang bagaimana Anies Baswedan membela Jokowi mati-matian. Dan mengatakan hal-hal yang mungkin agak tidak enak didengar kuping Pak Prabowo. Seperti yang ini misalnya. Kita sudah 15 tahun reformasi lebih, 15 tahun lebih reform. Sesudah 15 tahun ini terlalu banyak hal-hal yang mandek. Kita perlu orang yang bisa melakukan terobosan, membongkar yang sekarang berbelit-belit, melakukan tindakan-tindakan yang outside the box. Dan itu hanya bisa dilakukan jika dia bukan bagian dari masalah. Karena itu jangan cari orang yang bagian dari masalah.
Nah, di sini maka terlihat Pak Jokowi is a clear choice. Dia datang membawa kebaruan. Di sisi lain ada Pak Prabowo. Ya, baru, bagian dari Orde Baru. Maksudnya, jadi dia bagian Orde Baru. Jadi di saat kita membutuhkan kebaruan, this is Orde Baru. Mas Anies itu 2 tahun yang lalu, apakah Anda menyesal mengatakan itu? Setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa.